wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kori Asyah dengan NIM 222421002 dari kelas 5A. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, soal yang pertama yaitu, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Nah, jawabannya menurut saya pendidikan inklusi datang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah sosial anak penyandang cacat atau disabilitas, juga memberi kesempatan kepada anak-anak tersebut yang berkebutuhan khusus dengan sarana atau prasarana pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat Anda sendiri. Nah, pengertian pendidikan inklusi menurut Lai Kekeh Martan adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, maupun SMA, yang tergolong luar biasa dalam arti kelainan, lamban belajar maupun kesulitan belajar lainnya. Lalu pendidikan inklusi menurut saya adalah layanan untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak di Indonesia, khususnya anak-anak penyandang kebutuhan khusus. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jelaskan konsep dasar tunanetra. Konsep dasar tunanetra yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunanetra berasal dari kata tuna dan netra yang memiliki arti tuna yaitu rusak dan netra yaitu mata. Jadi tunanetra berarti rusak mata atau rusak penglihatan, kondisi di mana seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Pada dasarnya, tuli dan tunarungu tidak memiliki perbedaan. Menurut dokter, tunarungu biasanya berhubungan dengan medis, sedangkan tuli berkaitan dengan istilah budaya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat, boleh Sibi ataupun Bisindo. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya dengan bahasa isyarat Sibi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrita yang belajar di sekolah inklusi? Nah, dengan cara menggunakan metode pembelajaran untuk anak tunagrita dengan cara menyesuaikan materi pembelajaran, menggunakan pendekatan multisensoris, menggunakan metode belajar berulang-ulang, memberikan dukungan dan bimbingan, serta mengevaluasi kemajuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus? Nah, untuk membantunya, seperti untuk membantu bergerak dan lebih peduli kepada mereka seperti merangkul atau membantunya berjalan ketika masuk atau keluar kelas dan tidak menjauhi anak penderita tunadaksa. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap,
atau sikap yang tidak sopan. Klasifikasi anak tunalaras itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu klasifikasi menurut faktor biologisnya, yang kedua itu klasifikasi menurut faktor keluarga dan sekolah, dan yang terakhir yaitu klasifikasi menurut faktor budaya. Kelainan tersebut mengakibatkan anak tunalaras mengalami penyesuaian sekolah atau dalam bidang akademik yang buruk. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 8. Jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Nah, menurut saya, adanya sarana lantai guiding block, braille, atau reglet yang akan mempengaruhi kampus menjadi lebih inklusif, dan juga adanya sarana area makan yang lebih leluasa untuk mahasiswa disabilitas, dan adanya kepedulian yang lebih dari mahasiswa seperti organisasi ataupun komunitasnya. Baiklah, sekian pertanyaan dan jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even